diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai anak-anak juga orang tua, mama, papa, peka, dadong, semua kita yang percaya kepadanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari ulang tahunnya siapa? Joy. Joy to the world. Itu lagunya juga. Tapi Pak Pendeta sebelum bercerita mau tanya, cerita yang Pak Pendeta sampaikan waktu Rabu Gembira di rumahnya Aldo. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa judulnya? Wow, ada yang bilang ungke, ada yang bilang apa lagi? Ungke dengan itu upah membaca Alkitab. Siapa yang ingat ayat masnya? Halo. Siapa yang ingat? Coba datang ke depan, nanti ada hadiah kan? Ayo cepat. Pak Pendeta itu mengajar sekolah minggu tidak hanya mengajar terus, tetapi bertanya, apakah sudah dipahami? Masih diingat? Gitu caranya Cici mengajar ya, supaya jangan nanti sampai di rumah marah-marah sama mama papa. Padahal pelajaran sekolah minggu harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi siapa lagi? Mama papa. Saya ada ingat biar yang besar konan ada tahun Pak Pendeta dini ngajen. Saya ingat badah mare naga guru-guru sekolah minggunya nih badah patuh gen budak din sitia. Nah, yang lalu itu judulnya adalah upah membaca Alkitab. Kemudian bagian firman Tuhannya itu ada di dalam Korintus. Coba buka dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Ayo Cijo supaya cepat, waktu durasinya supaya tidak terlalu lama. Ayo cepat, mana enciknya yang apa, supaya encik juga begitu mengajar harus ingat dan juga harus melakukan. Nah, itu terutama. Ayo mana? Ayo cepat. Kalau encik lama yang anak sekolah minggu dulu. Ayo. Kalau demikian, apakah pokok ialah ini bahwa aku boleh memberikan izin tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan waktu sebagai pemberita Injil. Ya, jadi upahnya apa? Tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat gitu. Kemudian terus apa lagi? Ya. Batrah yang kini sekolah minggu ke depan aku iwartin dengan. Enggak. Ini satu evaluasi juga ya. Kita bersama-sama kalau sore hari ini buka Amsal pasal 21 ayat 25. Saya tidak ulang lagi yang lalu. Dan ini diingat ya, ingat. Dan bisa kalian cerna untuk lakukan. Amsal pasal 21 ayat 25. Baca bersama-sama.
Sudah semua dapat? Baik muka Alkitab kalau ngati. Ya? Sudah? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Yang membaca. Bagian sini belum dapat. Baca. Nih, membangga muka api merenggal sejanda. Evaluasi juga. Jangan main-main. Pak Pendeta tak main-main. Coba baca bersama. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Itu. Nah, karena itu Pak Pendeta sekarang menyampaikan satu cerita terkait dengan firman Tuhan tadi. Judulnya adalah Inkis Pemalas. Apa judulnya tadi? Inkis Pemalas. Dalam satu cerita serial. Siapa yang suka membaca cerita serial komik? Pernah baca itu? Kemudian siapa yang pernah menonton film Doraemon? Tono balik Doraemon. Ya, silakan turun tangan. Jadi ada ini kisahnya ya, ini kisah si pemalas. Karena itu judulnya Inkis Pemalas. Ya. Ini kisah si pemalas. Dari cerita yang ada di film Doraemon. Ya, pasti bapak-bapak juga ikut menyaksikan. Biasa kalau anak-anak disuruh cari berita, nih bapak lu ada bareng bang balik. Nah, jadi dari cerita itu kita melihat ada tokoh yang namanya Nobita. Siapa namanya? Nobita. Bagaimana kebiasaannya Nobita? Main. Nobita itu punya kebiasaan jelek. Buruk sekali kebiasaannya. Nobita itu sudah perhatiannya kemari langsung. Nobita itu apa tadi? Kebiasaan buruk. Nobita sangat malas. Nah, kemudian orang yang malas pasti jadi anak yang bodoh. Jangan jadi anak seperti Nobita ya. Kemudian dia sering kali melupakan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Bahkan biasa kalau dipanggil selalu saja dia terlambat. Nobita sini ayo datang di depan. No kerasa krisi duri mah pelayan gitu. Bicara ada nih pelayan kita duri tuh. No ada Nobita nih. Jadi mari kita lihat di sini. Akibat ya kelakuan dari Nobita, apakah ayah dan ibunya senang? Pasti tidak. Pasti dia dimarahi. Ibunya, ayahnya sangat marah karena dia selalu tidak mau melakukan apa yang diajarkan. Dengan demikian, jadi kita lihat dari film Doraemon ini, maka dengan bermalas-malasan, semua pekerjaannya dia tidak selesaikan, dia seperti enak saja, enak sekali hidupnya ya. Kemana saja dia pergi, dia suka dia pergi. Karena apa? Tidak mendengar nasihat, tidak mendengar ajaran, apalagi ajaran Alkitab. Karena itu mari kita perhatikan di sini, dia biasanya kalau lihat di film itu dia bisa kemana-mana saja dengan menggunakan apa? Ada pintu ajaib, ya.
luar biasa dia. Dia hanya menggunakan pintu ajaibnya. Dia terbang ya, kayak kena keber tuh. Wur gitu. Nah, dia terbang berkeber ya. Dia ke sana kemari dengan baling-baling. Baling-balingnya digunakan dari bambu ya. Nian kerangai anu tuh apa pinaan. Nah, dan teman ngai pinaan. Badahnya jadi sing adon wong pinaan tuh bapak tuh di belakang tuh. Wih, takon Pak, apa tuh pinaan? Gayanya apa nah? Mampan jadi di era neo modern ya, mereka bermain hanya di mana? HP kan kisian sing mesuang peluk do. Bapak lana main kelar ja eta. Main apa kan Pak? Main gambar. Memang genap pokoknya mesuang peluk, tapi sekarang anak-anak cuma main gadget. Ya, HP saja yang dipegang. Karena itu menjadikan anak-anak ya terkadang menjadi apa? Anak yang malas. Pekerjaan rumahnya tidak dikerjakan. Bodoh tidak itu, ayo. Bodoh pintar katanya. Iya, jadi jangan seperti itu. Karena itu dari cara yang ada ini, dari kisah si pemalas, dari cerita film Doraemon ini kita lihat firman Tuhan tadi ya. Firman Tuhan mengajarkan apa? Bahwa orang pemalas dibunuh oleh keinginannya ya. Jadi jangan biarkan hidup kalian sebagai anak sekolah minggu dibunuh oleh keinginan. Keinginannya itu apa? Cuma main HP. Jeritnya kan bapak Gus main malu Gus. No yo gaus misi yang apa? Jadi harus datang. Ya. Jangan dibunuh oleh keinginan. Nah, dengan firman Tuhan Amsal 21 ayat 25 ini juga mengingatkan supaya kita tentunya harus selalu berjuang ya, selalu berusaha dalam hidup ini. Berusaha, usaha kalian adalah apa? Untuk apa? Ayo belajar. Ya, apa lagi? Bermain ya. Dia cuma macano kan, bermain kan ya? Harus ingat ada tugas pekerjaan rumah, kerjakan itu. Jangan seperti siapa tadi? Nobita itu. Jadi bapak-bapak, kalau anak-anak masih ada yang malas-malas, oh ini seperti cerita yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini. Bukan namamu lagi nama ini dipanggil Nobita, mau tidak? Ya tidak kan? Harus sesuai nama. Kalau sesuai nama harus rajin belajar, rajin bantu orang tua, rajin ke gereja, sekolah minggu, di kolom. Di mana lagi? Ayo. Rabu gembira seperti saat ini ya. Hari ini adalah hari ulang tahun teman kita, sahabat kita, siapa namanya? Siapa? Jak liung wadanan muncul. Nah, nanti sebentar dalam pokok doa kita juga akan berdoa untuk itu. Karena itu dengan firman Tuhan ini diharapkan kalian menjadilah anak-anak yang rajin, jangan malas ya. Harus rajin-rajin mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah di mana kalian menjadi anak sekolah dasar ya. Kemudian rajin-rajin ikut kegiatan sekolah minggu di gereja kita. Gereja apa namanya? GPID Baitania Masari. Oke, sampai di sini cerita. Sebentar Pak Pendeta akan bertanya 1-2 pertanyaan. Baca kitab suci.
musik dulu ya. Semangat.